Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama Kang Asep. Kang Asep, kalau Kang Asep sendiri bagaimana melihat vonis hakim hari ini terhadap kedua terdakwa? Karena dua-duanya dijatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Ya, yang pertama untuk terdakwa M, ya, apresiasi kepada majelis hakim karena mungkin dalam sejarah hukum baru kali ini penganiayaan hukum maksimal, itu yang pertama. Kalau S mah kan karena ikut-ikutan, oke lah, wajar lah segitulah ya. Karena dia juga ada relasi ketakutan. Nah, kemudian yang menarik ada di restitusi, betul, restitusi dibebankan kepada aktornya. Nah, tapi yang menarik adalah ini sejarah hukum juga yang menentukan ini LPSK diberi kewenangan, ya, baru kali ini juga korban dari perkara tindak pidana umum khususnya penganiayaan dapat restitusi. Cuman yang dipermasalahan adalah penghitungan restitusi yang diberi kewenangan kepada LPSK apakah mengikat hakim atau tidak. Ketika LPSK menentukan 125 dan hakim menentukan 25, nah kita kan nggak tahu perhitungannya. Kalau hakim real penghitungannya, ya, yang terjadi kalau LPSK menghitung ke depannya, pertanggungjawaban masa depannya. Itu menarik. Kedua, ketika jaksa berpendapat restitusi bisa diganti dengan pidana penjara, hakim tidak. Betul, menurut saya. Karena memang kewajiban ganti rugi itu kan bernilai uang. Nah, persoalannya memang ini juga pertama kali juga dalam sejarahnya restitusi dalam jumlah uang yang cukup besar juga, 25M yang sebelumnya 120. Nah, ini memang akan menjadi masalah di praktek. Masalah di praktek itu adalah kenapa implementasinya. Nah, gimana kalau orang tidak mau dan tidak mampu berbayar gitu kan? Kalau sekarang cuma dilelang nanti Rubicon miliknya, kan harga Rubicon kalau dilelang nggak nyampe berapa gitu, tidak nyampe 10 atau 0,sekian% tidak nyampe. Itu memang jadi masalah. Nah, kebetulan betul berkali-kali kan kita di Metro dibahas bahwa ini adalah kewajiban dia harus membayar berapapun jumlahnya, nanti digugat ganti rugi perdata. Ya, cuman ganti rugi perdata itu kan jadi persoalan panjang lagi. Nah, kalau orangnya misalkan sudah capek, ya, dalam tanda petik tidak mampu, ini kan gugatan perdata juga tidak lama, tapi satu solusinya nanti gugatan perdata minta putusan serta-merta, fit forbar, be forat. Tapi kalaupun nanti digabulkan perdata, katakanlah ikut 25 miliar, ya, kalau si si M-nya ditahannya lumayan 12 tahun, katakanlah dapat diskon-diskon tinggal 9 tahun atau 7 tahun lah ya. Nah, apakah dia mampu membayar itu? Itu juga jadi masalah. Jangan nanti dikasih PHP, kasih hukum 12 tahun, kasih restitusi 25M, tapi 25M tidak bisa terwujud. Itu kelak memang ya, apalagi sudah ada pernyataan sebelumnya dari Bapak dari Mario Dandi yang mengatakan tolak atau ia menolak untuk membayar restitusi untuk kasus Mario Dandi itu sendiri. Jadi kemungkinan seorang anak ini akan bisa membayar ini kan sepertinya jadi pertanyaan begitu Kang Asep. Dan nilainya apakah dari pihak keluarga korban bisa kemudian mengajukan, misalkan tidak puas begitu dengan angka 25 miliar begitu, apakah bisa kemudian mengajukan dengan angka yang lebih lagi begitu Kang Asep? Yang pertama gini, memang ini kewajiban perdata, itu secara perdata yang bertanggung jawab yang bersangkutan, orang tua tidak bertanggung jawab. Cuman kita kan seharusnya kalau dia memang perhatian apapun terjadi kan orang tua harus, ya, sekali lagi, memang bukan kewajiban, tapi kan kalau memang sayang anak, ya dia kan anak kewajiban, apakah soal hubungan kewarisan. Kedua, kalau misalkan tanyakan apakah keluarga korban bisa gugat lebih, boleh aja minta mah. Nanti perhitungan-perhitungan lainnya mungkin, ya, sekali lagi 25 betul mungkin sampai saat diputus, tapi kan selama perkara berjalan biaya-biaya lain kan ada, itu boleh saja. Cuman kamu saya ya, ini kan peradilan itu sederhana, mudah, biaya ringan kan, cepat. Kenapa sih nggak supaya 25 miliar itu misalkan dalam bentuk kewajiban kelak, misalkan kalau gugat perdata, di RUU Acara Perdata baru itu pemeriksaannya singkat karena sangat mendesak, ada keperluan kan. Kan nggak mungkin kita dukut biaya rumah sakit nunggu perkara banding kasasi PK itu kan bisa bertahun-tahun. Sementara korban itu kan harus membayar biaya rumah sakit, ya. Bayangkan kalau korbannya tidak mampu, ya, orang-orang tidak punya, bagaimana? Sedangkan penderitaannya kan akibat perbuatan itu sadis, ya, sangat keji, bahkan memang kan penderitaannya itu yang memang bukan seperti biasa kan, yang memang sangat berat sekali. Nah, itu juga jadi masalah. Artinya apa? Putusan itu harusnya menyelesaikan masalah, jangan juga menimbulkan masalah. Jangan memang menghukum berat, mengesahkan restitusi, tapi susah implementasi. Itu yang memang harus dipikirkan lebih lanjut. Tapi terlepas apapun sebenarnya, ini apresiasi menjadi sejarah hukum kelak untuk menjadi satu contoh, ya, ada restitusi terhadap korban-korban, ya, perlakuan dari orang-orang tertentu yang melakukan tindak pidana. Oke, baik. Nah, Kang Asep, dalam hal ini hakim menjatuhkan vonis maksimal. Sebenarnya apa yang menjadi pertimbangan hakim saat kemudian memutuskan untuk memberikan hukuman maksimal, khususnya kalau kita lebih spesifik lagi dalam kasus ini? Ya, 197 KUHP itu mengatur putusan hakim. Hakim dalam memutus harus mempertimbangkan berat ringannya hukuman.
Tapi ketika hakim melihat ini perbuatan sadis dan keji dan menyatakan tidak ada hal yang meringankan, berarti harus putusannya berarti maksimal. Sekali lagi.